Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kalau hari ini Minggu 4 September 2022 Tuhan berkenan membangunkan kita, dan mari kita siapkan hati kita dengan ucapan syukur dan sukacita. Kita menerima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Berpakaian Layaknya Warga Sorga. Bacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1-6. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 5. Demikian bunyinya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudaraku, kepada keempat jemaat sebelumnya, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira, Yesus memuji akan ketekunan dan pelayanan mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, Yesus juga mengecam cacat rohani mereka di hadapannya. Jemaat Efesus menjadi jemaat yang tidak dapat membedakan antara mencintai pekerjaan Tuhan dengan mencintai pribadi Tuhan Yesus. Jemaat Smyrna takut akan mengalami penganiayaan karena iman mereka. Jemaat Pergamus yang duniawi dan hidup dalam dualisme. Jemaat Tiatira yang terang-terangan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi kepada jemaat di Sardis dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dengan kata lain, jemaat di Sardis merupakan kelompok orang Kristen yang sehat dan energik dalam kehidupan ini, tetapi hati nurani mereka tidak pernah terusik dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga secara rohani mereka digambarkan sebagai jemaat yang hampir mati atau orang Kristen KTP. Mereka hanya disibukkan dengan kenikmatan kehidupan jasmani mereka, tetapi manusia roh mereka merana dan hampir mati. Fakta jemaat Sardis yang Kristenan ini dibandingkan langsung oleh Yesus dengan sebuah pernyataan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Saudara-saudara, dalam dunia kuno, kata pakaian sering disebutkan untuk memberi tanda status sosial kehidupan seseorang. Demikianlah di dalam Alkitab. Orang buta, orang kusta, para janda, pelacur, para bangsawan, narapidana, para penyembah berhala, para imam memakai pakaian tertentu sehingga masyarakat mengetahui siapakah mereka sesungguhnya. Dengan demikian, pernyataan Yesus ini memberikan sebuah kebenaran rohani yang dalam, bahwa jika kita mengaku diri sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita memiliki tanggung jawab rohani untuk membuat dunia dapat mengenali siapa sesungguhnya diri kita melalui pakaian kebenaran, kekudusan, dan kasih yang menyelubungi diri kita. Saudara-saudara, kita harus menjalani kehidupan kekristenan yang menyuarakan manusia rohani kita lebih keras, melebihi suara manusia lahiriah kita. Sejauh manakah kepedulian kita untuk memperhatikan pakaian, kebenaran, kekudusan, dan kasih yang kita kenakan? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 27, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, supaya dengan demikian ia atau Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Saudara-saudara, Yesus ingin menempatkan kita
sebagai jemaat-jemaat yang kudus di hadapan Tuhan. Cemerlang, tidak ada cacat, tidak ada kerut. Pakaian kita adalah pakaian warga sorga. Itulah kerinduan Yesus. Jika sampai hari ini ada di antara kita masih menjadi seperti jemaat Sardis yang belum berpakaian selayaknya, yang mencerminkan iman kekristenan kita, maka marilah kita benahi hidup kita dengan merespon akan seruannya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Turutilah dan bertobatlah. Di dalam diri kita pasti masih ada hal-hal rohani walaupun tinggal sedikit dan hampir mati. Tetapi mari pagi hari ini setelah kita menerima renungan ini, kita bangkit, kita menguatkan, dan kita mulai mengembangkan dan memperkuat apa yang masih tinggal. Mungkin itu iman yang mungkin masih ada tetapi lemah. Ada pengharapan kasih yang semakin berkurang. Mari kita bangkit dan menambahkan kepada iman dan pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi jemaat yang memiliki keindahan, kekudusan, kasih sebagai pakaian yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah jemaat Kristus. Sebab Yesus yang memegang ketujuh roh Tuhan dan ketujuh bintang akan menjadi juri penentu kehidupan kekekalan kita. Karena itu, bila kita ingin hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus, maka marilah kita berpakaian selayaknya seorang warga kerajaan sorga. Tanggalkan jubah atau pakaian yang lama, yang berbau busuk, yang sudah lobang-lobang, bolong-bolong, sobek. Buang itu semua, karena Yesus akan mengenakan kepada kita pakaian kekudusan, pakaian kasih, dan segala yang berbau kehidupan warga kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kesempatan yang selalu baru Engkau berikan kepada kami setiap hari, agar kami terpimpin di dalam kehendak Tuhan selama hidup di dunia ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami tentang pakaian kekudusan, pakaian kebenaran, dan pakaian kasih yang seharusnya kami kenakan setiap hari dalam hidup kami ini. Kami mohon Engkau menolong kami Bapa, karena seringkali kebenaran, kekudusan, dan kasih dalam hidup kami ini berkurang oleh karena berbagai macam alasan. Tetapi kami mohon kuatkanlah kiranya kami semua, karena kami rindu untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Engkau menempatkan kami sebagai jemaat yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, kami mau mengenakan pakaian yang layak dikenakan oleh warga kerajaan sorga. Dan kami percaya kuasa firman dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati yang terbuka saat kami menerima nasihat dan saat kami menerima perintah untuk bangun dan bertobat. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang percaya harus hidup sesuai dengan imannya, yaitu meneladani Tuhan Yesus dalam kebenaran, kekudusan, dan kasih. Selamat beribadah. Biarlah lewat ibadah hari ini, iman kita dikuatkan, pengharapan kita diteguhkan, kasih kita semakin dalam, dan kita hidup dengan pakaian kekudusan, kebenaran, dan kasih. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.